Diceritakan pada masa itu, 9 negara besar saling berperang satu sama lain. Negara yang terkuat bernama Beiliang, atau bisa kita sebut negara Liang. Liang memiliki sosok raja terkuat yang bernama Su Xiao. Ia merupakan panglima perang dari negara Liang. Sosoknya sangat ditakuti karena memiliki 350.000 pasukan dan mampu menghancurkan 8 negara besar. Melompat ke beberapa tahun ke belakang, kita dikenalkan dengan seorang pemuda bernama Feng Xian. Feng Xian merupakan anak dari Su Xiao sang raja dan panglima perang negara Liang. Su Feng Xian sudah 3 tahun hidup layaknya gembel. Bahkan, dia bersama pelayannya yang bernama Lao harus mencuri ubi milik petani tua. Setelah berhasil mencuri ubinya, mereka pun kabur. Kemudian mereka menangkap beberapa ikan di sungai. Tak disangka sekawanan bandit gunung datang. Karena merasa kasihan, Feng Xian pun diajaknya ke markas mereka. Ternyata mereka adalah bandit yang berasal dari negara Chu. Mereka sedang mencari pemuda yang bernama Feng Xian. Alasan mereka mencari Feng Xian karena ayahnya sang Raja Beiliang telah menghancurkan negara Chu. Mereka ingin mencari Feng Xian untuk balas dendam. Mendengar hal tersebut, Feng Xian pun menutupi identitasnya. Lalu kita diperlihatkan Su Xiao Raja Beiliang telah menghancurkan kerajaan Chu tak bersisa. Keesokan harinya, Feng Xian berhasil kabur dari kawanan bandit tadi. Kemudian dia melihat seekor kuda dan berniat untuk mencurinya. Namun tiba-tiba pasukan bandit tadi datang ke sana. Mereka bertemu seseorang berpakaian putih. Pasukan bandit gunung menyangka seseorang yang berbaju putih adalah Feng Xian. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Feng Xian dan pelayannya memilih untuk tetap bersembunyi di balik batu. Singkat cerita, Feng Xian dan pelayannya melanjutkan perjalanan untuk pulang ke kota Lingzhou. Namun tak disangka pasukan bandit gunung datang menghadang Feng Xian. Pasukan bandit gunung sudah mengetahui identitas asli Feng Xian. Mereka mengetahui identitasnya berkat sebuah lukisan wajah. Karena merasa pasrah, Feng Xian pun menyuruh pelayannya yang bernama Lao untuk pergi. Tak disangka wanita berbaju putih datang menolongnya. Wanita itu memberikan satu syarat, yaitu membawanya memasuki pavilion Tingzhou di kota Lingzhou. Dalam sekejap, para bandit itu berhasil dihabisi. Di malam hari mereka beristirahat sejenak. Alasan wanita itu ingin datang ke pavilion Tingzhou adalah di sana tersimpan buku bela diri. Wanita itu ingin menjadi ahli bela diri terhebat nomor 1 di dunia. Mendengar hal itu, Lao menyuruh Feng Xian untuk belajar bela diri. Namun Feng Xian menolaknya dan menganggap menggunakan akalnya sudah cukup untuk melindungi diri. Dia menganggap belajar bela diri hanya menguras waktu dan tenaganya saja. Lalu Xin berpindah di kediaman Raja Beiliang di kota Lingzhou. Seorang bocah bernama Long Xian setiap hari menunggu kakaknya Feng Xian di depan gerbang. Akhirnya Feng Xian telah sampai di kota Lingzhou. Sebelum memasuki kota, dia singgah ke sebuah kedai untuk meminum arak. Namun sial, belum sempat menikmati arak, mereka berhasil dikejar bandit gunung. Namun Feng Xian tetap tenang karena dia bersama pendekar wanita tadi. Feng Xian kemudian memanggil burung merpatinya dan dari situ Long Xian menyadari kedatangan Feng Xian.
Kemudian dia mengikuti burung tersebut bersama dengan para pengawalnya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai dan seorang jenderal bernama Ning Mei berada di sana. Para bandit pun hanya bersembunyi di balik kedai. Kemudian Long Xiang langsung memeluk kakaknya. Dia terlihat sangat rindu terhadap sang kakak. Karena mereka sudah 3 tahun tidak bertemu satu sama lain. Singkat cerita, Feng Xian telah sampai di kota Lingzhou dan memasuki gerbang dengan digendong oleh adiknya. Sementara pendekar wanita itu tersenyum karena berhasil memasuki kota tersebut. Pada malam hari ketika Feng Xiang sedang tidur, datanglah seorang wanita bercadar berusaha membunuhnya. Feng Xiang sudah menyadari hal itu dan dia berhasil menggagalkannya. Dan ternyata wanita itu adalah pelayan pribadinya, yang bernama Ji Yangni. Tiba-tiba Su Xiao Panglima Bei Liang datang untuk menemui Feng Xian. Feng Xian kemudian menyuruh Ji Yangni untuk pergi bersembunyi. Siapa sangka Su Xiao yang dikenal sebagai iblis, panglima perang yang ditakuti semua negara, ternyata ia takut kepada Feng Xian. Terlihat sekali Feng Xian marah kepada ayahnya karena selama 3 tahun dia diperintahkan berkelan dan menjadi gembel. Setelah itu mereka pergi ke penjara. Pasukan bandit yang ingin membunuh Feng Xian kini di penjara. Feng Xian kemudian bertanya dari mana bandit itu mendapatkan lukisan wajahnya. Dia mengaku mendapat lukisan itu dari orang tidak dikenal yang berasal dari kota Lingzhou. Mendengar hal itu, Feng Xian menyadari di kota Lingzhou terdapat pengkhianat yang ingin membunuhnya. Sebelum pergi sebagai penghormatan, Feng Xian menjahit kembali bendera negara Chu. Lalu dia meletakkannya di atas meja sebagai ungkapan turut berduka atas runtuhnya negara Chu. Kemudian Feng Xian ingin mencari tahu siapa pengkhianat yang ingin membunuhnya. Sang ayah ingin ikut membantu namun ditolak. Alasan ayahnya menyuruh Feng Xian berkelana adalah untuk menghindari pembunuhan dan juga perjodohan yang diinginkan Kaisar negara Bei Liang. Kaisar menginginkan Feng Xian untuk menikahi putrinya karena dia takut kepada Su Xiao. Bagaimana tidak? Su Xiao merupakan panglima dengan 350.000 pasukan. Kaisar menginginkan dia dapat mengambil alih pasukan tersebut dan Su Xiao tidak ingin itu terjadi. Selama ini Su Xiao selalu meminta Feng Xian untuk menjadi penerusnya dan memimpin para pasukannya. Dan tentu saja Feng Xian menolaknya. Lalu keesokan pagi, Feng Xian mengambil sebuah kotak uang milik Jiangni. Itu merupakan sebuah hukuman karena kemarin dia telah gagal membunuhnya. Lalu kita diperkenalkan dengan Hong Su, salah satu pelayan setia milik Feng Xian. Hong Su menemui pendekar wanita itu untuk mengucapkan terima kasih karena telah menjaga tuannya. Kemudian pendekar wanita itu menanyakan, ada berapa jumlah pelayan wanita milik Feng Xian? Dia lalu menjawab ada 3, pertama dirinya, kemudian Jiangni, lalu seorang wanita yang berada di atas bernama King Niao.
Kemudian Feng Xian datang ke sana bersama Long Xian dan Jiang Ni untuk memancing. Saat melemparkan pancing, pendekar wanita itu terkejut karena di usianya sekarang, Long Xian memiliki tenaga dalam yang sangat besar. Lalu dia menagih janji Feng Xian untuk mengizinkannya masuk ke pavilion Tongji. Feng Xian menanyakan siapa nama pendekar wanita itu. Pendekar wanita itu ternyata bernama Nam Gong. Feng Xian akan mengizinkan dia masuki pavilion, asalkan dia melindunginya selama 2 hari. Feng Xian ingin menyelidiki pengkhianat di kota Lingzhou yang ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, Nam Gong pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, salah satu jenderal datang ke sana. Dia bernama Lu San. Dia adalah satu-satunya jenderal yang setia kepada Feng Xian. Kembalinya Feng Xian setelah 3 tahun berkelana membuat dia sangat bahagia. Untuk merayakan kepulangannya, Lu San mengajak Feng Xian ke rumah bordir. Karena kabarnya di sana ada seorang wanita cantik yang pandai menari pedang. Mendengar hal itu, Feng Xian pun menyetujuinya. Di malam hari mereka pergi ke rumah bordir dan memanggil wanita yang kabarnya pandai menari pedang. Wanita itu bernama Yue. Dia tidak bersedia melakukan tarian kecuali hanya berdua saja bersama Feng Xian. Dia beralasan karena dia harus melepaskan sedikit pakaiannya. Dan benar saja ketika mereka hanya berdua saja, Yue kemudian melepaskan pakaiannya, hingga menyisakan pakaian bagian dalam saja. Kemudian Yue memulai gerakan tarian pedangnya. Siapa sangka Yue merupakan anak seorang bangsawan dari negara Chu. Sebuah negara yang sudah dihancurkan oleh Su Xiao, ayah Feng Xian. Ia pun mengingat pertempuran tersebut dan ingin membunuh Feng Xian untuk balas dendam. Sayangnya hal itu berhasil digagalkan oleh Nam Gong yang sudah berjaga di luar. Disitulah Yue mengakui identitasnya dan sudah 3 tahun lamanya ia menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Dia mengatakan bahwa Su Xiao telah membunuh Kaisar Permaisuri dan Putri Negara Chu. Kemudian Feng Xian mengatakan bahwa ayahnya tidak membunuh mereka. Feng Xian lalu memanggil Jiang Ni. Siapa sangka Jiang Ni ternyata adalah putri dari negara Chu. Yue merasa bahagia setelah melihat Jiang Ni masih hidup. Kemudian Yue dibawa pulang dan Feng Xian menyuruh Hong Su untuk menyiapkan kamar untuknya. Singkat cerita, Jenderal Lu San akan dihukum atas tuduhan sudah menjebaknya ke rumah bordir dan hampir dibunuh. Lu San mengaku tidak bersalah dan tidak mengetahui peristiwa itu. Bahkan dihukum mati pun Lu San bersedia. Mendengar hal tersebut, Feng Xian tanpa belas kasihan mencambuknya. Di tempat lain, Jiang Ni menceritakan pengalamannya kepada Yue. Ia menceritakan bahwa Su Xiao tidak membunuh tawanan dan warga yang tak bersalah. Sebenarnya Kaisar Negara Beiliang memerintahkan Su Xiao untuk membunuh keluarga Jiang Ni. Namun Su Xiao tidak melakukan hal tersebut. Demi keselamatan Jiang Ni, Kaisar dan Permaisuri Negara Chu beserta bawahannya bunuh diri dan menitipkan Jiang Ni pada Su Xiao. Dan hingga saat ini dia tinggal di kota Lingzhou dan identitasnya masih dirahasiakan.